Ida Upi Podcast, Idaku, suaraku. Ya, semoga sehat selalu dan semoga di bulan Ramadan ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. amin. Oke, kalian pasti bingung kan siapa sih datang-datang bikin rame? Kenalin nih, aku Triana Nurhaliza Dan aku Sagia Balkis. Jadi hari ini kita akan menemani puasa kalian dengan Ida Upi Podcast. Ida Upi Podcast ini pertama kali dibuat oleh Ida Komisariat UPI yang pastinya menarik dan juga menambah wawasan serta hiburan sekalian. Iya, benar banget. Ngomongin soal Ramadan nih, kalian pasti ngerasa kalau Ramadan tahun ini tuh berbeda dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Ramadan Bang. kali ini yang jatuh pada tanggal 24 April hingga diperkirakan berakhir pada Mei 2020 mendatang, emang terasa lebih sendu dan nggak semeriah biasanya. Ya Mbak, itu semua tak terlepas dari pandemi Corona COVID-19 yang melanda dunia ini. Aduh. Iya nih, wabah baru yang mulai datang, siapa sih yang nggak tahu kan virus corona? Juga menyita seluruh perhatian masyarakat dunia kan? Iya nih, benar banget. Virus ini juga kan jadi alasan kita buat mau nggak mau kita harus hidup di rumah, seperti pembatasan interaksi sosial. Kayak kita tuh nggak boleh berinteraksi sama yang lain gitu, nggak boleh berinteraksi terlalu banyak. Ya, lebih banyak beraktivitas dari rumah ya. Terus kita harus menggunakan masker juga, lalu karantina mandiri hingga karantina wilayah. Aduh, pokoknya. Bukan kita banget sih. Biar lebih rame kayaknya ya. Gimana kalau misalkan kita panggil Boleh tuh, narasumber? ayo kita panggil. Coba ya kita tanya-tanya dulu sama narasumber kita yang pastinya udah nggak aneh lagi nih, udah nggak asing lagi. Wah, siapa tuh? Ke Masjid Al-Furqon, disebut aktivis kampus juga loh. Wow. Apalagi kalau bukan Bunda. Salah. Kang Kurniawan maksudnya. Selamat datang Hai. Kang Kurniawan. Kang Kurniawan. Hai, Ya, udah jadi tersambung ya ini. Pengurus Ika Dharma Ayu Komisariat UPI angkatan 2015 ya Kang ya? Betul banget, dari Ika Dharma UPI tahun 2015. Wah. Ngomong-ngomong, kita kan Ramadan kali ini ngejalaninnya berbeda banget nih Kang dari Ramadan sebelumnya. Ya benar Mau nanya banget. dong gimana perasaan Kang Kurniawan menjalani puasa ini di tengah pandemi Corona? Nah, Gimana nih, benar. Perasaan saya ya. Tapi sebelum nanya perasaan saya nih, saya pengen nanya kabar kalian dulu dong, boleh nggak? Wah, Wow, boleh. ditanya kabar. Ih, kabar. Ini kecil banget, nggak pernah ada yang nanya kabar kayaknya ya. Waduh. Seneng banget ada yang nanya. Oke. Triana apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin, bahagia selalu. Alhamdulillah. Kalian ceria kayak gini padahal hatinya rapuh. Kamu. Sobat Ini kode ambiar atau apa gini tuh? Ini kode atau gimana? Alhamdulillah peka. Ya, peka aja ya, Bun, ya. Gia apa kabar Gia? Alhamdulillah baik sejauh ini Kang. Masih Masya sehat dan Allah. selalu gembira. Amin. Semoga kalian berdua selalu sehat ya, sampai Idul Fitri nanti, sampai setelah Idul Fitri nanti, sampai tahun wisuda ya kalian harus sehat terus. Amin. Tadi Bunda nih yang nanya Mau kita dijawab nggak kabar. nih? Kalau Jawab, kalau Bunda. misalkan kita nanya Bunda kabarnya gimana nih? Lagi kayak gini gitu kan, ditanyain kabar. Kalau secara fisik mah baik, alhamdulillah baik. Tapi kalau secara pikiran tuh kayak pikirnya kemana-mana tau nggak? Jadi kayak mikirin Iya, temen, mikirin ini. Apalagi kan saya kan ya lumayan maksudnya ada banyak temen juga kan, apalagi di daerah-daerah yang terpapar gitu kan, yang kayak di Jakarta, di Bekasi, di Karawang gitu kan, kayak yang ada beberapa mikirin temen yang di sana gitu kan, gimana kabarnya mereka, gimana kondisinya mereka di sana, bagaimana aktivitasnya mereka gitu kayak gitu. Iya, benar. Kalau secara fisik mah alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Perasaan Kang Kurniawan menjalani Iya, puasa gimana di tadi Corona ini? nanya-nanyanya? Ya, Perasaannya gimana tuh Kang? Untuk perasaannya sendiri sih, alhamdulillah ya, perasaannya itu ada sedih, ada senangnya juga. Senang, yang pertama, yang sedihnya dulu aja ya, biar enak nantinya. Sedihnya itu, yang pertama, jadi sedihnya itu kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Maksudnya bukan tidak bisa melaksanakan ya, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Iya. Terlalu was-was pikirannya,
terus seuzon kan, sekarang kan lagi dibiasakan seuzon. Jadi kalau ketemu orang nih tembak-tembakan kan orangnya tuh kayak seuzon dulu, bawa penyakit ya sana dulu gitu kayak gitu. Jadi kayak seuzon terus pikirannya tuh asli. Jadi makanya kayak yang sekarang lagi kayak yang membiasakan seuzon gitu kan, dosa ya saya. Tapi nggak Dosa. tahu. Kan Langsung kita anjuran dosa. dari anjuran dari pemerintahnya kan harus menjauh-jauh gitu kan, harus jauh-jauhan. Jadi anjuran dari pemerintahnya juga harus jauh-jauhan. Jadi kalau ada yang deket-deket tuh jauh dulu gitu kan, kayak gitu. Ada temen kan kemarin ya, temen baru pulang dari luar kota, baru ke Indramayu. Terus dia tuh main kan ke rumah, ya saya emang gak mau deket-deket, jauh-jauhan jadi. Kan saya tuh kayak Siapa yang tahu kan dia bawa mereka. apa enggak gitu. Nah itu kan takutnya kan dia sebagai carrier kan, kayak gitu. Iya. Nah itu yang buruknya tuh kayak gitu. Jadi kita tuh kayak yang beribadah dengan was-was, terus kayak yang pikirannya seuzon terus ke teman-teman gitu kan, ke orang-orang di sekitar kita. Asli sholat taraweh ya, terus ada yang batuk-batuk, terus kayak aduh itu gimana ya gitu kan, takutnya nyebarin virus kayak gitu. Itu pikiran apa yang buruknya kayak gitu. Kalau yang baiknya sendiri, kalau yang baiknya itu di Ramadan kali ini, terutama dari teman-teman yang pekerja yang di luar kota ya, mereka kan kadang mereka nggak pulang kan. Sekarang mereka udah pada pulang ke Indramayu gitu kan. Biasanya mereka kan pulangnya H-1 Lebaran, H-2 gitu kan. Jadi mepet buat waktu-waktu buat silaturahminya kayak gitu. Nah terus juga kita bisa kumpul secara full team di keluarga kita tuh, kayak yang full team banget. Jadi kayak yang kumpul semuanya gitu, kumpul enak, ngobrol gitu kan, sharing gitu sama Iya benar banget. Ngobrol kan kayak gitu kan ya, terasa banget nih sama Gia sama Triana ya kayak gitu. Yang biasanya nggak suka kumpul gitu ya, karena yang pandemi biasa ini jadi kan yang biasanya kan kalau kita nih ya pulang dari Bandung ya ke Indramayu, terus malah kita kan enakan sama temen kan nongkrong, nggak di rumah. Sekarang kan di rumah terus. Jadi ada hikmah ya di balik semua ini. Jadi pokoknya mah semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi semuanya pasti ada hikmahnya. Seperti misalkan ya, ada hikmahnya, ada pelajarannya itu bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi semuanya pasti ada kebaikannya. Bagaimana kita nyikapinnya ya Bunda ya? Ya, jadi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita kita belajar dari apa yang terjadi gitu, kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil pelajaran dari yang terjadi seperti sekarang ini gitu kan, kayak gitu. Terus gimana lagi nih? Tadi Bunda tentang kuliah nih, aku pengen denger nih kan Bunda yang selaku mahasiswa yang udah lebih dulu di UPI ya Bunda ya, mungkin belum, maksudnya kuliah online yang benar-benar kuliah online nggak boleh ke kampus banget tuh baru ngerasain sekarang ya Bunda ya. Iya benar banget. Baru mengalami wabah virus seperti ini gitu. Ini tanggapan Bunda mengenai kuliah online yang segini banyak tugasnya tuh gimana? Jadi kalau untuk kayak kuliah online yang segede banyaknya tuh, pasti kalian kan kayak ngerasain banget. Saya juga ngerasain banget itu kan. Dari beberapa temen saya juga yang saya tanyain tuh kayak yang saya tuh kayak kasihan gitu kan. Makanya beberapa hari kemarin saya masuk terus terang orangnya nggak tegaan. Jadi kalau ngechat tuh ada tugas yang bisa dibantu nggak, tugas ngetik, tugas apa gitu kan. So kalau kayak masih bisa dibantu sama saya, sok mangga gitu kan, saya bantu gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau yang tugasnya tugas praktek gitu kan, bikin desain ini saya mah ya belum bisa gitu ngebantuinnya. Tapi kalau cuma kayak nyalin laporan, ngetik ada laporannya nih, ini tinggal diketik aja. Oh iya saya masuk enggak, saya petikin. Oh baik banget. Enggak tahu sih. Jadi kayak saya mah prinsipnya tuh saya harus bisa membantu teman-teman saya aja gitu, kayak gitu. Ya mungkin nanti kan sebaliknya kan, ketika saya butuh gitu kan, malah kayak nanti pasti ada yang ngebantuin juga kan, nggak tahu yang akan ngebantu kita ke depannya tuh siapa kan, nggak ada yang tahu. Oh Masya Allah, tabarakallah Bunda. Emang ini terbaik banget. Gila, parah ini mah baik banget. Gak cuma mikirin diri sendiri, tapi mikirin juga gitu tugas orang lain. Ya itu jadi apalagi yang di tengah wabah kayak gini kan, kita tuh nggak bisa ngasih secara material, tapi kita bisa ngasih dukungan moral. Jadi kita bisa menurunkan tensinya mereka, kita bisa nurunin tensinya mereka yang mereka lagi was-was,
kita ngasih perhatian ke mereka sehingga mereka yang oh iya saya masih ada yang merhatiin nih, saya ada yang kayak ngasih perhatian ke saya gitu kan, jadi mereka lebih calm lagi, lebih down lagi kayak gitu. Iya, Jadi mereka setidaknya pasti sedikit tenang gitu ya. jadi lebih menenangkan mereka gitu, kayak gitu, apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini, di tengah-tengah wabah yang seperti ini gitu. Kasian kan mereka lagi stres, malah kita kayak nambah stres gitu kan, kayak gitu. Saya ngerasa banget ketika saya lagi ngebutuhin bantuan tapi nggak ada yang ngebantuin gitu kan, nggak ada yang ngebantuin, itu kerasa banget gitu kan, kayak gitu. Pasti kita ngerasa tertekan kan. Triana nih ada tugas nih, tugas selama seminggu full, tugasnya full nih ya, tugasnya full, satu hari ada 3 tugas, ada 3 tugas, 2 tugas gitu kan. Kita nggak ada yang ngebantuin, di kosan sendirian, gantung diri kayaknya tuh. Aduh bunda, Kayak nggak punya, kayak merasa nggak punya siapa-siapa gitu ya. Itu jadi kayak kita kayak itu kayak kita nggak ada yang kayak ngerasa nggak dianggap, kita ngerasa nggak punya siapa-siapa kayak gitu. malah dalam wabah ini tuh kepedulian ya bunda yang kita butuhin tuh ya. Iya makanya jadi dari wabah ini tuh jadi kita kayak belajar saling peduli gitu kan, jangan masa bodoh ke teman-teman kita. Makanya ketika ada orang yang kena positif itu, kita jangan malah menjudge, kita jangan kayak malah men-underestimate-kan gitu kan. Ayo kita kayak dukung gitu kan, ngasih dukungan. Ketika kita mendukung, dia akan berpikiran positif, dia akan kayak berpikirnya, jadi dia pasti berpikir positif. Oh iya saya dukung, ada yang mendukung. Nah sehingga apa, sistem imunnya akan naik gitu kan, sistem imunnya akan positif terus gitu, kayak gitu. Jadi nggak ada yang negatif. Kalau yang negatif itu pasti stres, besoknya sakit. Tahu mahasiswa yang sering sakit itu karena apa? Karena stres, imunnya turun, nggak ada yang memperhatikan, nggak punya pacar, jomblo gitu kan, sakit terus nantinya. Aduh, kasian. apa yang jomblo merasa tersindir ini nih. Lo sensitif telinganya. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu ya, jadi butuh gitu kan, jadi butuh dukungan, butuh pedulian dari teman-teman gitu kan. Ayo, meskipun kita nggak bisa membantu secara materi, kita nggak bisa membantu secara ini ada uang banyak nih, kita nggak punya uang kan, kita belum kerja, kita belum punya uang banyak, kita kasih kepedulian kita gitu, minimal mendoakan sesama lain. Seperti itu. Kayaknya bukan finansial ya, ada hal lain gitu yang bisa kita bantu, bukan sekedar kita bantu uang ya bunda. Ya bener, usaha kecil kita, kayak misalnya ada temen nih lagi open donasi buat flyer kan, ada flyer, ada pamflet tuh, kita meskipun nggak bisa ngasih ya kita minimal bisa nge-share, kita minimal bisa men-sharingkan gitu. Jadi biar kita sebagai sambung tangannya gitu kan, sebagai kita jadi kita tuh sebagai ibaratkan kalau bahasa kasarnya tuh sebagai SPG-nya mereka gitu kan, kita ngebantu pemasaran apa yang mereka sedang usahakan gitu kan, seperti itu. Kita lagi ngomongin tentang PSBB ya bunda ya. Bunda sendiri kan sekarang udah diterapkan sistem PSBB ya bunda ya. Ya. Tanggapan mengenai PSBB itu gimana? Tanggapannya saya mengenai PSBB ya. Jadi PSBB itu kan pembatasan ya. Jadi kayak skala besar gitu kan, kayak gitu. Jadi itu kan kayak seharusnya tuh ya tadi gitu kan, kita sebagai warga negara yang baik tuh harus sadar diri gitu kan. Ya meskipun yang tadi kan udah beberapa orang divonis kan, meskipun dalam keadaan sehat tapi dia terpapar virus kan gitu. Jadi kalau dalam keadaan sehat terpapar virus itu virusnya belum masuk ke tubuh kayak gitu. Jadi virusnya belum masuk ke tubuh, jadi kita masih ada di badan kita gitu kan, kayak gitu. Jadi belum masuk ke sana, jadi masih ada di tenggorokan gitu. Makanya ketika ada orang yang di tes ya, di swab kayak gitu, di swab tes kayak gitu, itu karena swab tes itu kayak pakainya cairan yang dari hidung, jadi kayak kena positif kayak gitu. Nah itu dari situ, jadi kayak PSBB sekarang kan di dramanya PSBB kan, iya dengar kayak gitu. Nah itu kesadaran dari kitanya sendiri. Jadi kalau kita nggak ada keperluan keluar, kalau kita nggak ada keperluan buat keluar kemana gitu kan, nggak mendesak banget, itu nggak usah keluar gitu kan. Kalau kita keluar itu bukan salah kita dong, kalau kita diperingatkan sama Dishub, diperingatkan sama TNI gitu kan. Jangan menyalahkan mereka. Apaan sih, orang saya udah pakai helm, saya udah pakai sarung tangan, saya udah pakai ini, kok saya masih ditilang gitu kan, kok saya masih di ini. PSBB juga kan udah ada belangko tilangnya sekarang. Jadi kalau mereka ngelanggar PSBB bakal ada kayak orang ditilang, jadi ada suratnya sendiri kayak gitu. Jadi sadar diri aja,
ya kalau emang kita nggak mau kena, ya udah kita di rumah sendiri gitu kan, mending di rumah aja gitu kan. Mending di rumah aja ya. Ya Oke, hashtag gitu. Di rumah aja. Ya. hashtag. Kalau bahasa Indramayunya apa Triana? Kalau bahasa Indramayunya? rumah baik. Rumah Ning baik. umah bae. Bener. Jadi hashtag ning umah bae, hashtag aja mendi. Aja mendi-mendi. Iya, jadi di rumah tuh banyak tahu aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Tahu nggak? Gimana tuh Bunda? Teman-teman saya aja tuh sekarang udah pada bikin akun YouTube dong, mereka kan pada jadi Wow. YouTuber. Bener. Tahu kan tahu nggak anggota Eka Dharma Ayu Upi yang jago masak tuh, tahu nggak? Aduh, siapa tuh? Siapa tuh? Tahu nggak? Namanya Jadi cirinya. tuh kabit pendidikan. Mbak Iis bukannya? Nah itu sering masak-masak tau, maaf, asli dia tuh masak-masak asli. Kalau lihat di postingannya, lihat di postingan WA-nya tuh masak lagi, terus besoknya masak yang lain lagi, besoknya masak yang lain lagi. Ini pas puasa ya, masaknya pas buka aja. Pas sebelum puasa tuh itu setiap hari masak terus, marolo. Insya Allah. Wow, banget. Asli. Itu jadi Seru itu tuh kan kayaknya. kita bisa belajar. Jadi kita bisa belajar masak yang pertama. Terus banyak teman-teman juga ada konten kreatif juga, kayak misalkan kayak bikin voice over tuh ya, terus mereka ngobrol, terus diposting di Instagram. Itu kan bisa jadi konten yang kreatif kayak gitu. Terus juga ada nih beberapa teman saya juga yang sekarang lagi fokus menghafal Al-Quran gitu kan. Oh, Masya Allah. Membaca Al-Quran, kita bisa fokus buat jadi tahfiz Quran, kita bisa belajar gitu kan. Jadi baca Quran sama baca isinya juga. Ya, ternyata banyak ya Bunda ya rutinitas kita yang bisa dilakukan di rumah aja. Bener, itu banyak Iya. banget aktivitas yang kita dilakuin di rumah aja selain nugas, selain kuliah ya. Itu mah kayaknya tuh horor banget kalau cuma ngomongin tugas ya. Jadi kita masih banyak hal-hal yang masih banyak hal-hal yang lebih menyenangkan. enak kan. Sesuai passion kita ya, sesuai passion kita yang bisa kita lakuin di rumah gitu, kayak gitu. Karena dimasak bisa, bikin konten kreatif bisa, kayak gitu. Menghafal Al-Quran bisa, asli. Itu rekomendasi banget tuh buat Triana, buat dia juga. Aduh, apa nih? Apa tuh? Jadi tahfiz Quran. Aduh, Iya. Gak apa-apa, minimal juz amma dulu lah. Saya juga lagi juz amma dulu sekarang. doain khatam. Kegiatan Triana di rumah, ngapain aja selain kuliah? Kegiatan mungkin apa ya? Dikit Apa, sih tidur? kegiatannya. Tidur. Rutinitas itu Bunda nggak boleh diluar. Iya, nih ada nih, kan ada teman-teman juga nih kayak gini ngomongnya ya, kan lagi puasa, tidurnya orang puasa tuh ibadah. Ada yang pernah dengar nggak kayak Benar gitu? banget, banyak banget yang bilang Nah. kayak gitu ya. Itu tuh salah ngomong kayak gitu tuh. Jadi kayak gini nih penjelasannya, tidurnya orang puasa dinilai ibadah sama Allah kalau ketika malam harinya dia ba'da taraweh sampai dengan ba'da subuh, dia itu beribadah kepada Allah. Karena dia saking lelahnya, jadi Allah ngasih waktu buat tidur di siang harinya. Makanya tidurnya dinilai ibadah. Kalau kita ketika malamnya nggak berbuat ibadah, taraweh juga enggak, Begadang. siangnya itu sia-sia tidurnya. Jadi siangnya itu tidak dihitung sebagai ibadah, cuma sebagai suatu kesia-siaan. Jadi nggak boleh seperti itu teh. Ya nih harusnya kan Ramadan kan biasanya orang-orang tuh berbondong-bondong buat cari pahala ya Bunda ya. Iya bener banget. Berbuat baik kepada orang. Ya Yang apa ya kalau rutinitas? Biasa ya itu mah tidur bukan rutinitas ya kali ya Bunda ya. kebutuhan. Prioritas itu mah. Parah banget. Prioritas. Masya Ya kalau Allah. aku di rumah mungkin kalau sore ya kadang jujur sih kalau untuk masak-masak itu sebenarnya belum bisa dan belum terlalu jago. Cuma beberapa inspirasi dari orang-orang lihat di Instastory itu banyak banget kan ya orang-orang yang bikin Iya. tentunya dalgona Bener, coffee. yang belebek Cemilan-cemilan kayak gitu. kekinian Oh, gitu yang ya. belebek-belebek itu. Yang apa nggak coba aja gitu ngisi kegabutan Bener. juga. Dan akhirnya Iya nyoba. bener loh. Bener. Itu simpel banget. Kemarin juga saya nyoba yang apa brownies dari Oh iya. ada tipnya nanti ya.
Jadi brownies dari disensor. Aduh, siang-siang gini. Bayangin. Iya, asli. Itu jadi dong, basah tapi enak karena saya salah takaran. Asli. Belajar kayak Tapi emang itu gampang banget ya, itu recommended banget tuh buat kayak buat Gia atau Triana ini yang kayak saking mikir-mikir bukan masaknya bahan-bahannya, tapi nyari simpel aja. Itu kan ada tuh di Instagram, ada tinggal cari aja. ya. Nah, kalau Gia sendiri apa? Aktivitasnya biasa aja sih, nggak ada yang menarik. paling Apa tuh? paling kalau misalnya nggak mager ya olahraga dikit-dikit lah. Oh. Kemana olahraganya, di depan rumah? Iya, di depan rumah pakai karpet yoga itu loh. Oh bener, yoga, Masya Allah. Paling cuma Iya. 10-15 menit. Terus juga kalau misalnya lagi nunggu buka puasa, masak-masak di dapur. Wah keren, ini pasti jago masak ini tuh. Triana kalah Tapi kayaknya. nggak jago-jago banget sih. Aduh, Triana kalah harus nih coba kayaknya nih nih. kayaknya. Aktivitas kayak gitu harus Iya. coba nih. Asli, jadi nanti pokoknya mas setelah Ramadan atau setelah pandemi ini tuh kalian minimal ada ada kenang-kenangan lah, nanti kalian bikin buku resep sendiri. Jadi kalian rilis tuh buku resep, nanti kalian di penerbit lah, nanti cetak sendiri tuh, dijual lumayan. Dapet cuan. Duitnya bisa menghasilkan uang. Ini si Gia cuan wae. Oh iya nih Kak, ngomong-ngomong, Kang Kurniawan punya tips and trick tersendiri nggak beribadah di tengah corona ini gimana? Tips and trick buat ibadah di tengah corona ini. Jadi yang pertama nih ya, bikin schedule buat ibadahnya. Misalkan nih bangun kayak sahur lah ya, dari sahur, habis sahur tuh misalkan Iya. udah sahur selesai, ya tadarus. Jadi kalau saya mah lebih menekankan diselingi dengan tadarus Al-Qur'an. Jadi tadarus Al-Qur'an tuh bukan membaca Al-Qur'annya, jadi bukan membaca Al-Qur'annya aja, tapi sekaligus membaca artinya juga. Iya benar. Iya. Kita Gitu. pahami gitu. Jadi udah sahur nih, selesai. Ada kan waktu 10 menit tuh sebelum azan subuh ya. Udah Iya. 10 menit sebelum azan subuh, misalnya kita pengen baca buku nggak apa-apa, pengen baca Quran juga nggak apa-apa. Terus sholat subuh, habis sholat subuh misalnya dari jam segitu sampai segitu udah sholat subuh. Habis sholat subuh nih jangan langsung pergi, atau misalkan itu kalau di masjid. Nanti kalau di rumah bisa langsung buka Qurannya, ngaji di situ. Supaya apa? Baca Quran di rumah, supaya rumahnya bercahaya. Apalagi Iya, kalau iya. rumahnya Masya Allah. apalagi rumahnya nih dibacakan surat Al-Baqarah full satu surat selama satu hari itu, insya Allah rumahnya bercahaya. Amin. Wah. Bener banget. Nah itu ya, terus udah sholat subuh, udah selesai, habis subuhnya olahraga, udah olahraga pagi baca buku apa segala macam, boleh lah karena malamnya ibadah. Terus tidur tuh sebentar, dari jam 10 sampai jam 11 mau tidur. Bangun udah zuhur kan, mandi, sholat zuhur, habis sholat zuhur ngaji lagi. Yang penting mah fokus aja ngejalaninnya. Jadi fokus, istiqomah. Yang susah itu istiqomah. Apa yang pengen dikerjakan silakan kerjakan ya gitu. Apa yang pengen dicapai silakan capai. Jadikan evaluasi Ramadan tahun kemarin buat dijadikan suatu kebaikan di Ramadan sekarang. Meskipun kayak kita bolong-bolong nih di Ramadan tahun kemarin, saya pengen full sholatnya, kecuali yang cewek ya, yang cewek pasti ada halangannya. Jadi kan pasti ada halangannya yang cewek kan. Kan kadang dia full nih, lagi pengen betul-betulnya ibadah nih, tiba-tiba aja gitu kan datang bulannya gitu kan, kayak gitu. Di bulan bertamu, itu kan lagi semangatnya. Pernah ngerasa kayak Adriana? Iya. Pernah banget. Iya pernah. Kan? Aduh. Apalagi pas semangatnya beribadah, terus datanglah si bulan tuh, itu kayak udah drop banget, udah ya. sore baru datang. Nah Bener itu menjelang buka Bener. puasa datang. Aduh, Itu. sakit hati. asli itu benar ada banyak kasus yang seperti itu tahu. Tapi meskipun kita lagi haid, tapi kita jangan sampai kehilangan pahala bulan puasanya. Iya. Kita nggak punya pahala puasa, tapi kita punya pahala di bulan puasa. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca sholawat. Meskipun tidak membaca Al-Quran, tidak apa-apa, dengarkan murotal saja, itu pahalanya Iya, sudah sama seperti orang membaca Al-Quran. Masya Allah. Pasti yang dengerin podcast kali ini terketuk pintu hatinya, dan semoga aja bisa menginspirasi. Semoga. Amin. Itu ya, jadi tips-tipsnya dari saya. Bukan tips sih, emang itu emang kebiasaan, jadi harus dibiasakan seperti itu. Pokoknya
sesuatu yang tidak biasa itu harus dibiasakan. Jadi biasa karena terbiasa, bisa karena terbiasa gitu. Kalau nggak terbiasa nggak bakal bisa. Bisa karena biasa. Itu dia. Ya, bisa karena biasa. Bincang-bincang ya Bunda ya, udah ngomongin juga cara ibadah gimana sih di tengah corona. Mungkin saatnya aja ya kali Bunda, apa sih yang pengen Bunda sampein gitu buat pendengar atau khususnya buat idawan-idawati nih, apa sih pesan apa sih yang ingin Bunda sampaikan? Jadi pesan dari saya sendiri ya buat seluruh idawan idawati terutama, dan umumnya nih buat nonton podcast ini, kalau kita, jadi ini kan bulan Ramadan nih, bulan Ramadan itu bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan pahala, bulannya bulan yang dilimpahkan rahmat bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah. Itu beberapa malam terakhirnya itu ada malam Lailatul Qadar yang pahalanya sama dengan ibadah selama 83 tahun. Nah itu jadi untuk idawan idawati semua, manfaatkan waktu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nggak tahu loh, jadi nggak tahu kita tahun depan masih bisa merasakan Ramadan atau tidak gitu kan. Nggak tahu kita bakal sakit, nggak tahu kita bakal ada suatu pekerjaan yang tidak bisa digalau karena Ramadan ini seperti itu. Jadi manfaatkan Ramadan sekarang gitu kan. Terus jadikan Ramadan tahun kemarin itu untuk evaluasi Ramadan sekarang supaya lebih baik lagi. Terus minimal kalau kita pengen minimal bisa membaca Al-Quran gitu kan, bisa menghatamkan 1 kali hatam Al-Quran gitu kan. Jangan hatam Al-Qurannya aja, tapi juga bisa membaca artinya juga, jadi menghatamkan artinya dengan bacaan Al-Qurannya juga, seperti itu. Dan yang udah berkeluarga juga supaya bisa mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti itu. Karena pasti dilimpahkan pahalanya lebih besar lagi untuk suami istri gitu kan, karena untuk suami istri itu ada keistimewaan sendiri gitu kan ketika Ramadan ini, seperti itu. Untuk yang cewek-ceweknya, untuk yang ahwat-ahwatnya, untuk idawati-idawatinya, meskipun sedang halangan, jangan berkecil hati ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Kita bisa melaksanakan ibadah karena sesuatu yang kita lakukan setiap harinya itu bernilai ibadah di mata Allah. Tapi kita lakukannya dengan bismillah, niatkan untuk Allah, niatkan untuk dapat ridho dari Allah, jangan niatkan kadang kan kita pengen melakukan sesuatu nih karena ada isi ini, saya pengen sholat tarawih, pengen lihat ini, kayak gitu, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah, seperti itu. Jadi meskipun kita tadi kedatangan sebulan, ya kita bisa melakukan ibadah dengan mendengarkan, kita pengen ngaji tapi kan kita nggak bisa ngaji, maksudnya kita nggak bisa memegang Al-Qurannya, kita bisa membaca kita bisa mendengarkan murotalnya, sekarang udah banyak di YouTube seperti itu. Kita bisa zikir juga kayak gitu. Ataupun misalkan kita pas Idul Fitri ini datang bulan pas Idul Fitri, nggak apa-apa gitu kan, datang aja ke masjidnya, tapi jangan di masjidnya, di luarnya saja, tapi kita kembali berzikir kepada Allah gitu kan, itu pahalanya sama kayak orang lagi sholat Idul Fitri. Nah itu, jadi jangan berkecil hati, Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan untuk umat-umatnya yang tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna kayak gitu. Jadi jangan dipersulit diri sendiri, seperti itu. Jadi semangat untuk ibadah bulan puasanya lebih ditingkatkan lagi. Saya juga masih belajar. Di sini saya tidak menggurui, di sini saya tidak merasa pintar. Saya nggak merasa pintar. Saya hanya berbagi ilmu. Ini semua apa yang udah saya pernah alami, yang udah teman-teman saya pernah alami juga, seperti itu. Jadi di sini saya tidak mau menggurui gitu kayak gitu, karena saya masih belajar juga. Nah, gimana kita nanggepinnya aja ya Bunda ya. Kalau kita nanggepinnya dengan santai, menikmati suasananya, kita pasti dapat berkahnya gitu. Yang mengadakan wabah ini juga bukan kita. Ya benar. Jadi kita harus santai, benar-benar. Iya. Nah benar. Jadi kita harus santai gitu kan. Kenapa ada wabah ini gitu kan? Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Kita telah melakukan apa di dunia ini, kita telah berbuat apa gitu kan. Di Al-Quran juga ada kok, di Al-Quran silakan baca di surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa gitu. Ketika manusia berbuat kerusakan di bumi, maka Allah akan timpakan azab gitu kan, kayak gitu. Dan Allah akan kembalikan ketika manusia-manusia itu kembali kepada jalan yang benar gitu, kayak gitu. Jadi kita ngelihat ke diri kita sendiri, kita telah berbuat apa, kita telah melakukan apa gitu kan, sehingga Allah itu kayak memberikan cobaan seperti ini gitu kan. Jadi kita jangan menyalahkan, kita jangan
jangan menyalahkan siapa-siapa, kita jangan menyalahkan Cina, jangan menyalahkan negara-negara yang di luar sana, kita jangan menyalahkan orang-orang gitu kan kayak gitu. Tapi kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi kita jangan sampai menjudge orang lain atau menjudge siapapun itu gitu kan. Tapi kita balik lagi ke diri kita sendiri seperti itu. Banyak introspeksi diri. Ya, itu introspeksi diri, karena menilai orang lain itu lebih mudah daripada menilai diri kita sendiri. Iya, benar banget. Ya, Bener ini kita banget. dapat manfaat banyak banget dari sharing-sharing kita kali ini. Semoga yang mendengarkan juga bisa terinspirasi, dan tadinya yang belum tahu menjadi tahu, yang tadinya belum paham menjadi paham. Amin. Mungkin terima kasih banyak Bunda, maaf sekali Iya Bunda. Enggak. Terima kasih Enggak sudah mengganggu, hadir Ate. Bunda. ya. Harusnya Siap. ya Bundanya maaf jadi terganggu. Enggak terganggu, asik. Saya nunggu dari pagi tahu. Kirain dari pagi. Karena ditungguin ya. Saya tuh install ini tuh dari kapan coba, dari kemarin. Terus udah login dari pagi nyari sinyal ke sana kemari. Baru masuk jam 6 pagi. Perjuangan Bunda. Kangen banget Totalitas ini, sekali. kangen banget. Terima kasih banyak ya Bunda ya, sekali lagi. Pokoknya semoga Ya, selalu semangat terus amin. menjalani ibadah puasa, dan semoga Amin. selalu diberikan kebahagiaan dalam hidup. Amin. Amin. Kalian juga doanya berbalik ke kalian semua. Amin. Amin. Semoga apa yang kita bermanfaat, dan jangan lupa buat dengerin Ida Upi Podcast terus ya, karena kita bakalan bawa Selanjutnya. seru lainnya. Dan buat kamu yang sedang berpuasa, tetap semangat ya Gia ya. Iya, benar banget. Jangan Selamat menjalani ibadah puasa. Ya, satu lagi, jangan jadikan masalah itu sebagai benalu, tetapi jadikan masalah itu sebagai warna. Dan dari Ida Upi Podcast kali ini, saya Triana Nurhaliza Dan saya Sagia Balkisa. pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk seluruh yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ida Upi Podcast. Idaku. Suaraku.